bagaimana kedudukan Al-Quran dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan dengan apa? Tujuannya yaitu agar Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman dalam kehidupan. Jadi orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka diharapkan dia adalah orang yang berada dalam jaminan Allah, berada dalam kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses. Makanya ada kalanya ada orang-orang yang senantiasa, karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk umat Islam saja. Di situ hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika ada manusia yang senantiasa mengambil nilai-nilai, mengambil ilmu-ilmu dari Al-Quran, maka insya Allah dia akan mendapatkan jaminan dari keberkahan hidupnya. Walaupun ada disayangkan, ada kalanya orang-orang yang tidak beriman ternyata menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu. Bahkan ada ketika ada lautan yang asin sama yang tawar, ternyata jauh-jauh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau dalam Al-Quran dijelaskan gitu dalam surat Ar-Rahman, bahwa ada laut yang di situ tidak bisa bercampur antara yang asin dan tawar. Dan itu menjadi apa? Ayat-ayat Allah bahwa Al-Quran itu benar, bukan ucapannya Nabi Muhammad gitu. Maka di sini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, karena tidaklah Nabi mewariskan kepada umatnya dari kekayaan, dari dinar dan dirham, tetapi Al-Quran dan sunnahnya. Taraktu fikum amroini, sungguh Rasulullah itu meninggalkan dua perkara kepada kita semua. Inma tamasaktum bihima lan tadillu abada. Maka siapa yang senantiasa berpegang teguh dengan keduanya, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Maka tidak akan tersesat di dunia dan di akhirat. Apa dua perkara itu? Kitab Allah wa sunnata nabihi au rasulihi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda juga, Iqra'ul Qur'ana, hendaklah kalian membaca Al-Quran. Fa'innahu yati yaumal qiyamati li ashabihi syafi'an li ashabihi. Bahwa nanti Al-Quran akan memberikan syafaat, akan menjadi penolong bagi sahabatnya yang senantiasa membacanya, senantiasa memahaminya, senantiasa mengamalkan dan mendakwahkannya. Maka inilah suatu tujuan, suatu harapan bagaimana anak-anak, putra-putri RGUG semuanya diharapkan menjadi generasi Qur'ani. Karena tidak ada jaminan atau jalan kesuksesan dunia akhirat yang terlepas dari Al-Quran. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa selamat dunia akhirat, bisa sukses, bisa bahagia tanpa dalam dirinya atau dia senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Tidak berpegang teguh sama dengan dia tidak ingin mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka banyaklah di antara sabda-sabda ataupun hadis-hadis Nabi yang menjadi jaminan bagi kita semua. Maka sempat dulu saya mengingatkan kepada putra-putri bahwa tiada hari tanpa bersama Al-Quran. Baik itu dengan membacanya, mendengarkan, bahkan di antara tugas Rasulullah SAW yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua,
bahwa ketika Nabi diutus kepada kaumnya yang ummi, yang pertama Rasulullah yatlu alaihim ayatihi, maka senantiasa bagaimana Al-Quran itu dibacakan, bagaimana Al-Quran itu diperdengarkan, bagaimana Al-Quran itu dipahamkan, disampaikan. Maka inilah hal yang harus kita perhatikan bersama, sekalipun mungkin sebentar lagi ada yang melanjutkan ke SMA, ada yang melanjutkan ke pesantren, maka tidak ada kata berhenti untuk mempelajari Al-Quran. Karena apa? Siapa orang yang terbaik? Di antaranya adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dimanapun ia berada. Mau misalnya sekarang SMP, mau nanti SMA, mau di pondok pesantren ataupun tidak, maka kewajiban terhadap Al-Quran itu melekat bagi kita. Jadi tidak ada istilah cenah da sakola na oge di SMA, sakola na oge bukan di sekolah Islam. Ada kalanya anak-anak keun wae teu maca Al-Quran oge, keun wae teu ngapalkeun Al-Quran oge. Dan ini merupakan hal yang mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita. Makanya kemarin saya sampaikan, ketika misalnya beberapa hari ke depan ini merupakan hari-hari terakhir kebersamaan saya mendampingi atau anak-anak bersama saya. Tetapi ingat bahwa Allah senantiasa memberikan perintah kepada kita, senantiasa untuk mentadaburi Al-Quran, untuk bersama Al-Quran. Maka mau cita-cita besar kalian apapun itu yang diinginkan, yang akan dituju, tetap Al-Quran harus selalu menjadi landasan. Mau yang cita-citanya yang kalian di masa yang akan datang menjadi dokter, maka dokter yang senantiasa memahami Al-Quran, yang melandasi dalam kehidupannya adalah Al-Quran. Maka Abu Ummu titip juga, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata selesai kita untuk mempelajari Al-Quran. Selama ketika kita diberikan nafas, diberikan kesempatan untuk hidup, maka disitulah kewajiban bersama Al-Quran yang harus senantiasa kita jaga. Dan mudah-mudahan ini merupakan hal yang bisa menjadi penguat, baik itu kepada putra-putri, kepada Abu Ummu, sama begitupun kepada orang tua. Makanya ada kalanya ketika tadi atau saya melihat tasmi Al-Quran, saya sampaikan nanti mungkin ada tasmi orang tua juga, ada tasmi para asatid. Karena tidak hanya para siswa dan siswi saja, sekalipun kita dengan penuh kesibukan, maka tidak ada khatam engke lah jeung Al-Quran atau kita mempelajari Al-Quran di waktu-waktu senggang. Tetapi bagaimana kita memprioritaskan Al-Quran dalam kehidupan, mau pekerjaan apapun, mau profesinya apapun. Makanya nanti dalam benak harus selalu ada berapa menit, berapa persen dari 24 jam yang kita menyempatkan, meluangkan waktu kita bersama Al-Quran. Karena kalau misalnya kita tidak menyempatkan, meluangkan, ada kalanya jadilah Al-Quran itu sesuatu yang terabaikan. Padahal kebutuhan kita terhadap Al-Quran itu melebihi dari makan dan minum. Karena itu merupakan ruh kita, ruhani kita itu butuh dengan Al-Quran, butuh dengan ayat-ayat Allah. Ada kalanya, kenapa sekarang yang badannya sehat, jasmaninya sehat, tetapi ada hal-hal yang di situ keluar dari nilai-nilai kebaikan. Karena apa? Dia ada kalanya lupa untuk mengisi dari ruhiyahnya, dari elemen, dari komponen, dari dimensi yang di situ
hati atau ruh yang harus benar-benar. Untuk jasad saja minimal ada kalanya, aduh ini belum makan, belum minum. Maka Al-Quran itu merupakan makanan bagi ruhiyah kita. Jadi bagaimana ruhiyah dikuatkan, jasmani juga dikuatkan dengan pikiran, dengan ilmu-ilmu. Itulah yang akan menjadikan bagaimana kehidupan kita itu bisa bernilai banyak kebaikan, banyak keberkahan. Mungkin itu sedikit dari apa yang bisa disampaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk, diberikan kemudahan untuk selalu beristiqomah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dari amal soleh, memberikan bimbingan agar senantiasa ikhlas dalam beramal, dan diberikan pula kekuatan untuk menghindari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, di sini juga kita dihadiri oleh Ketua Yayasan, ada Bu Hajah Tintina. Baik, beliau sudah mewakilkan tadi kepada Bapak Kepala katanya. Ini kelihatannya rada tegang begini ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kepada Abu Aiman yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita. Betul apa yang dikatakan beliau, kesimpulan, bukan kesimpulan, ini salah satu intisarinya adalah apapun profesi kita, Al-Quran menjadi pedoman kita gitu. Jangan sampai Al-Quran lepas atau bahkan meninggalkannya. Nauzubillah. Baik, untuk teknisnya ini ada yang belum disampaikan atau langsung ke teknis? Baik, untuk teknisnya Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ada yang sudah hafal menyetorkan 5 juz, ada yang 3 juz, ada 4 juz. Yang paling tinggi berapa juz? Ya, yang paling tinggi 5 juz. Tetapi sekali lagi, ini semuanya masih proses, belum sampai mutkin. Yang mutkin juga masih terus harus dimantapkan lagi. Nah, hadirnya atau acara tasmi akhir jenjang ini tujuannya adalah agar terjalin proses pembelajaran bukan hanya di sekolah, tetapi berlanjut di rumah. Dan nanti yang akan menilai di situ, di kertas itu, di penilaian, maaf. Di sini ada kriteria penilaian. Ya, nanti bisa dilihat masing-masing di mejanya. Ada kelancaran 20%, panjang pendek 30%, karena ini fatal ya. Kemudian makhorijul huruf 30%. Ini juga sama, termasuk kalau dia salah mengucapkan ain menjadi hamzah, a'udzu jadi a'udu. Nah, itu fatal gitu. Makanya di sini 30%. Kemudian ahkam tilawah, hukum-hukum membaca Al-Qur'an ya, mulai dari mad wajib, mad jaiz, badal, idgham, iqlab, ikhfa ya. Ini juga nanti ada 20%. Total semuanya 100%. Bagaimana cara mengisinya nanti sama ayah dan bundanya atau ibu bapaknya? Nanti diisi di bawahnya. Misal, siapa di sini? Iqbal Arifin. Ada Iqbal Arifin? Ada, ini paling depan ya. Iqbal Arifin, kelancaran. Ini batas maksimalnya. Ya, batas maksimalnya 20%. Oh, kelancarnya 20%. Mantap berarti. Panjang pendeknya 39. Oh, tidak ada 39 di sini, batasnya 30 ya. Sekian. Ada batasnya di sini. Nanti diisi pakai persentase.
Ya, mudah-mudahan semuanya 100%. Ya, mudah-mudahan semuanya 100%. Dan ini bukan untuk lulus atau tidak lulus dari nilai ini. Yang menjadi lulus tidak lulusnya perhatian terhadap edukasi atau program Tasmi ini. Jadi alhamdulillah ini semuanya sangat memperhatikan terhadap kegiatan akhir jenjang di Al-Qur'an ini. Itu yang menjadi lulus tidak lulus. Sehingga yang belum hadir sekarang, orang tuanya nanti akan ditangguhkan urusan kelulusannya. Tetapi kalau untuk nilai ini bukan standar kelulusan. Kak Hartos? Halo? Atau kebaliut ya perkataannya. Ya, sekali lagi, nilai ini bukan standar kelulusan, tetapi penilaian atau nilai-nilai yang kita adakan di program Tasmi ini itu yang menjadi kelulusan intinya. Kak Hartos? Jadi bukan hasil dari nilai ini, tetapi kegiatan edukasi pembelajaran ini yang menjadi poin untuk kelulusannya. Kak Hartos? Nah, alhamdulillah. Harus terang benderang. Baik, itu ya. Nah, bagaimana teknis berikutnya? Teknis berikutnya nanti siswa dan siswi membacakan dulu satu juz full. Satu juz full didengarkan oleh kedua orang tuanya yang hadir keduanya. Setelah itu sisanya misalkan yang 5 juz berarti kasih pertanyaan. Boleh kata orang tuanya, saya mau kasih pertanyaan 20 pertanyaan. Boleh. Nongeng itu ya, disesuaikan nanti. Jadi misal contoh Iqbal 3 juz yang disetorkan juz 29 dari mulai Tabarok sampai Al-Mursalat ya. Nah, itu dibacakan full kurang lebih 20 menit atau 30 menit ya. Setelah itu baru dikasih pertanyaan. Siapa yang ngasih pertanyaan? Orang tua sendiri. Oh, ini anaknya seperti ini nih. Ini apa yang harus ditingkatkan? Selama 3 tahun ini udah dapat apa ini? Begitu. Jadi bukan kami. Sebenarnya kalau kami sudah mengetahui, tapi ini bagaimana lebih orang tuanya untuk mengenal seorang anak yang merupakan titipan dan investasi terbaik. Itu poinnya. Baik, ya sudah siap semuanya? Insya Allah. Cung yang belum hadir? Baik. Insya Allah untuk teknisnya seperti itu ya. Seperti itu. Pertanyaan nanti melanjutkan ayat saja. Pertanyaan melanjutkan ayat, ya. Nanti orang tua sudah ngerti lah insya Allah. Untuk baik sekarang untuk maju ke atau mulai kita acara Tasmi. Di sini ada 1, 2, 3, 4 meja. Ini berurutan ya dari nomor 1, 2, 3, 4 ya dari sana ya. Kemudian nanti disusul berikutnya. Di situ ada nomornya dan ada namanya. Silakan nanti Abu dan Umu untuk mengarahkannya. Baik. Terima kasih. Itu untuk briefingnya atau teknisnya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya. Selanjutnya masuk ke teknis atau pelaksanaan tasmi. Ya. Oh, sebelumnya ada pertarosan? Ada pertanyaan dulu? Belum ada? Oh ada, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini ya. Untuk ini kan yang disetorkan 1 juz. Betul. Misalnya yang hafal 3 juz, yang disetorkannya misalkan juz 29. Ya. Nah, nanti yang untuk pertanyaan itu yang bebas, itu pertanyaannya misalkan sambung ayat atau misalkan itu juz yang disetorkan 1 juz atau misalkan anak itu hafalnya dari juz 28 sampai 30 Ya. yang disetorkannya juz 29. Nah, yang di pertanyaan